Tampil memukau di Timnas U17, Cho Yun Danamik berhasil curi perhatian publik tanah air di Timnas Indonesia U17. Tim Charkot Sintayong, pemain keturunan asal Belanda, berhasil cetak gol dan bungkam klub langganan Liga Champions. Kabar baik datang dari Rafael Struijk untuk coach Sintayong jelang Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Asia 2023 kian memanas. Benarkah AFC singgung Timnas Indonesia yang belum pernah menang melawan Irak dan Vietnam? Benarkah bek andalan Timnas Indonesia, Rizky Ridho susul Elkan Bagot DKK abroad ke klub Eropa? Berikut Speci 11 mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Tampil memukau di Timnas U17, Cho Yun Danamik berhasil curi perhatian publik tanah air di Timnas Indonesia U17. Ya, pemain diaspor Timnas Indonesia U17, Cho Yun Danamik langsung menarik perhatian. Pemain asal Togo tersebut terlihat sudah mulai diturunkan oleh Bima Sakti saat uji coba terakhir di Jerman. Garuda Nusantara bertanding melawan SC Colt U17 pada Jumat 20 Oktober 2023 waktu setempat. Pada pertandingan tersebut, Welber DKK harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 2-3. Pada pertandingan tersebut, skuad Indonesia yang disiapkan untuk Piala Dunia U17 tersebut melakukan serangan cepat pada awal-awal pertandingan. Namun sangat disayangkan, tim asuhan Bima Sakti tertinggal lebih dahulu pada menit ke-19 dan ke-21. Kemudian dua gol sang lawan baru dibalas Kakak pada menit ke-30 yang sukses memaksimalkan asis lambung dari Nabil. Pada babak kedua, kedudukan berubah menjadi 3-1 setelah tendangan keras pemain FC Colt tak bisa diamankan. Kemudian, pemain diaspor yang baru pertama kali main, Cho Yun Danamik, sukses menipiskan keunggulan lawan. Cho Yun Danamik menyumbangkan satu gol dari titik putih setelah wasit memberikan hadiah penalti di menit ke-61. Satu gol tersebut membuat Cho Yun Danamik semakin percaya diri. Diincar coach Sintayong, pemain keturunan asal Belanda berhasil cetak gol dan disebut-sebut bungkam klub langganan Liga Champions. Ya, pemain keturunan Rian Flamingo yang dikabarkan diincar coach Sintayong kini berhasil mencetak gol. Ia membantu klubnya menang 4-3 atas Ajax Amsterdam dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Duel FC Utrecht versus Ajax Amsterdam itu, Rian turun sebagai gelandang bertahan dan bermain 90 menit. Laga tersebut berlangsung sengit sejak menit awal, namun Flamingo berhasil memecahkan kebuntuan di menit ke-44. Tembakan keras pemain pinjaman dari Sassuolo itu membuat kiper lawan kewalahan. Utrecht lalu menambah satu gol lagi di menit ke-48. Tertinggal 2-0, Ajax malah sempat membalikkan keadaan menjadi 2-3. Kemudian dalam kondisi tertinggal, Flamingo kembali beraksi. Kala ini, pemain berusia 20 tahun itu melepas asis untuk gol yang diserangkan di menit ke-70. Gol tersebut sanggup menyamakan skor menjadi 3-3. Pada ujung waktu akan berakhir, Utrecht kembali unggul dengan skor 4-3, di mana gol kemenangan tersebut didapat tepat di menit ke-90. Berkat hasil itu, mereka sukses menggeser Ajax Amsterdam ke posisi 17 dan naik satu strip di atasnya dengan nilai 6 dari 9 laga. Kabar baik datang dari Rafael Struijk untuk coach Sintayong jelang Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kabar baik tersebut datang dari penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk. Ia membawa kabar baik untuk coach Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua. Diketahui Rafael Struijk sudah sembuh dari cedera dan kembali bisa bermain. Sebelumnya Rafael Struijk dipanggil coach Sintayong untuk membela Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Tetapi sang pemain berusia 20 tahun itu sama sekali tidak bermain. Usut punya usut, Rafael Struijk ternyata mengalami cedera. Juru taktik asal Korea Selatan itu ogah mengambil resiko dan lebih memilih untuk mengistirahatkan Struijk. Dan kini benar saja, kondisi pemain yang berkarir di Adona Hak tersebut kini sudah bugar.
Buktinya ia bermain sebagai starter baru-baru ini bersama klubnya. Rafael Struijk dipasang menjadi pemain utama ketika membela adu Den Haag U21. Struijk tampil selama 60 menit dan membantu timnya menang tipis 1-0. Sehatnya Rafael Struijk tentu menjadi kabar baik bagi coach Sintayong, sebab pemain asal keturunan ini dapat dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong sendiri memang sedang mempersiapkan dengan matang ketika timnas Indonesia berjumpa Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana laga ini dijadwalkan pada pertengahan bulan November mendatang. Bukan hanya Irak, tim Merah Putih juga akan melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu musuh lainnya adalah Vietnam yang masih akan bertanding Maret 2024 mendatang. Dengan kehadiran Rafael Struijk yang sembuh dari cedera, maka Sintayong bisa memiliki banyak pemain di lini serang. Piala Asia 2023 kian memanas. Benarkah AFC singgung timnas Indonesia yang belum pernah menang lawan Irak dan Vietnam? Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyoroti keikutsertaan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari 2024 mendatang. Diketahui timnas Indonesia akhirnya kembali ikut serta di ajang Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos dari kualifikasi melawan Kuwait, Yordania, serta Nepal. Di Piala Asia 2023 mendatang, anak asuh coach Sintayong diketahui masuk ke grup berat, di mana Asnawi Mangku Alam DKK bakal menghadapi Jepang, Irak, serta Vietnam. Dalam hal ini, AFC menyoroti lawan tangguh yang bakal dihadapi tim Merah Putih, di mana AFC cuma menyebut Irak dan Vietnam. Dalam laporan di situs resminya, timnas Indonesia disebut tidak pernah menang melawan Irak dalam 2 pertandingan terakhir, di mana diketahui skuad Garuda tumbang dengan skor 1-0 serta 2-0. Lalu tim Merah Putih juga disinggung belum pernah menang menghadapi rival di Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Dalam 6 pertemuan terakhir, Golden Star Warrior tidak pernah kalah dengan rincian 3 kali menang dan 3 kali imbang. Indonesia kalah dalam 2 pertandingan terakhir melawan Irak, kebobolan 3 gol tanpa balas. Mereka juga gagal menang dalam 6 laga terakhir melawan Vietnam, 3 seri, 3 imbang, tulis laporan AFC. Sedangkan satu tim lainnya adalah Jepang. Samurai Biru tidak disebut karena memang jadi unggulan di grup ini. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho diketahui masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak berpengalaman di skuad Garuda. Bersama timnas senior, dia sudah mencatatkan 24 cap sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa menjadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Pasti ada untuk bermain di luar negeri. Semoga ada kesempatan ya. Insya Allah saya bermain di luar negeri, kata Rizky Ridho dilansir dari kanal YouTube Persija. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Banggot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Sen Patinama. Tentu bila Rizky Ridho bisa mencapai keinginan untuk abroad, maka sangat mungkin kesempatan tersebut menjadikan dirinya bisa lebih percaya diri dalam setiap laga. Itulah informasi terkini hangat dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Jangan lupa beri dukungan channel ini dan salam olahraga.